foto nggih, Mas. Selamat siang dulur-dulur. Kemarin di WA grup kita di Kandang Kebo itu ada teman kita anggota mengeser tentang Zoni yang memberikan alamat di mapnya tadi itu di arah utara Kitvan. Tetapi setelah kita cek dan teman-teman ngecek di lokasi, ternyata yang ditunjuk oleh map tadi itu ternyata bukan Zoni, tetapi adalah beberapa runtuhan dari candi. Untuk itu kita telusuri di daerah utara Kitvan ini, begitu menarik dari cerita-cerita yang kita dapatkan. Oke, ayo selamat membelusui. Ngapunten sakderenge kalih Pak Sinten wau kesupen. Kula. Nggih, Pak Anies Sugiono. Anies Sugiono. Seni nggih, Pak. Ya, jadi kula kalih masyarakat Nggih. penduduk mriki. Nah, kalian kilen niku ora jalan kilen niku kan putus. Nggih. Langsung kula kerja baktikan. Terus pada waktu itu zaman Pak Arifin langsung mulai Pak Bupati Arifin minta bantuan karena ini jalan untuk transportasi menuju ke kota menuju ke kelurahan itu putus. Ya terus tak keduk pasangin pondasi. Ternyata waktu di keduk itu ada batunya. Oh, nggih. Itu baru separuh ke selatan, jadi separuh kiri kanan. Niku tesih tersusun rapi, Pak. Ya awalnya memang zaman simbah-simbah saja ini pondasi. Oh, nggih. Jadi itu mungkin Lenota ya ora karuan karena dia ndak tahu. Nggih. Terus kula Tuhan iki situs yang kula kan unggahke. Terus pondasi talut nggih. Nggih, Oh, pondasi pondasi talut talut. itu. Nggih. Ya, itu baru separuh. Nggih. Kula unggahke. Terus bareng pasang pondasi untuk itu aja dibalik iki diunggahke. Terus tak pun digeser tengah rumah iki. Cek selesai. Nah terus dari Purbakala pas ninju candi Klodangan sini akhirnya mampir ke sini wong yo temen. Nggih. Deh, kok ki ana situs candi? Heeh, ki mbiyen saka kalen foto-foto. Lah piye dhek iki nek coba mah nak jaluk nang Purbakala ya monggo, sing penting masyarakat digawe perugian nggo pembangunan gitu. Akhirnya sampai dia pensiun tidak kembali sini. Jadi itu yang ada reliefnya itu hanya dua batang itu. Yang liannya tidak ada itu. Makanya itu kalau itu kita gali ya itu mungkin dirunut jalurnya mungkin itu sampai ya itu kaitannya mungkin dengan candi yang di Klodangan itu ya. Jadi itu hanya berupa pondasi aja untuk pondasi talut. Jadi Lenota ora karo-karuan sing jempali waton toto kan sejarah seperti itu. Oh, nggih, matur suwun. Berarti boten asli saking mriku nggih menawi di beton mriku kagem damel pondasi ya. Mungkin ya saya sih di situ. Tapi ya mungkin itu kalau maunya
kalian itu kabeh digedhuk. Dulu yang putus kan cuma separuh. Nggih. Jadi bojone Lambang niku nggih. Kira ora diunggah kabeh tunggale. Bahkan munggah kabeh masyarakat ndak punya dana untuk dandani dalan nyasar ku ngemis-ngemis karo Pak Bupati jadi supaya dalane yang utuh. Berarti dalan menika ngenen terus. Iya itu kan ada Bu. Nggih, Bu. Wetan omah itu kan ada Bu. Mriku ngandhap. Iya itu jemblong dulu putus. Ndak bisa tak lewat. Nek niku berarti pun zaman bangunan londo nggih Pak nggih, jembatan niku. Apa malah Enggak, itu bukan. Dulu hanya itu kan talutnya itu yang cuma selokan kok, Oh, iya. pare gitu. Tapi kalau banjir kan itu buangan banyu. Oh, nggih. Nah, itu gagal gitu, jadi ya gerus. Nah, itu ya kalau memang dirunut mungkin ini aku ya nggak tahu ya itu mungkin itu memerlukan itu mungkin orang pusat itu ya deteksi mungkin anak. Tapi itu jelas dulu itu ada daerah sini dan Sendang, Jetak itu ada patung-patung di pinggir jalan itu. Tapi selama pada waktu itu patung-patung dibutuhkan, terus hilang. Dibutuhkan kalih sinten? Dulu kan pemerintah langsung mau dikumpulkan. Oh, gitu loh. berarti dari pemerintah gitu. Ya, tapi sebelum itu udah candi-candi itu dapat pada hilang apa? Oh, sebelum itu diambil pemerintah sudah hilang. Itu kelihatannya ada orang-orang yang pihak kita ingin menjual. Dan hilang tidak tahu. Nggak tahu di mana. Berarti dicuri ya Pak nggih? Dicuri kalau itu dicuri. Oh, wong dulu dicetak berarti di pada pinggir-pinggir jalan gitu. Sendang itu ada. Itu Patung bentuknya. apa mawon Pak kinten-kinten? Saya ingat cuma patungnya seperti Wisnu itu kok. Oh, nggih. Begini tuh. Jadi ya itu berdiri semua. Oh, berdiri semua. Oh, dia ada yang duduk. Oh. Jadi ini Senes patung Buddha ngeten? bukan. Bukan nggih Pak. Tapi kelihatannya Wisnu. Oh, nggih nggih. Coraknya corak Wisnu. Nggih nggih nggih. Buddha biasanya kan duduk ya. Nggih, duduk bersilang, tangan ya. ngeten. Beto-goto ngeten nek Wisnu kados biasane sih. Soalnya saya sedikit banyak juga orang sendiri Pak saya tahu Oh, ya. nggih. Saya dengar dari itu. Dulu datang itu dari isi banyak datang. Waduh ini kalau belinya jangan itu. Wah. Saya khawatir itu soalnya kita sih peninggalan untuk nanti kalau kapan-kapan itu pemerintah kalau Betul. mungkin nanti di rumah ada kaitannya aja kan ini soalnya itu tidak ada. Tinggalan menika saene pripun Pak? Ya, kalau Kaitannya saya kali itu, pelestarian. itu mestinya harus dicari soalnya orang masih penggal kali saya jadi kalau itu memang harus dicari itu soalnya apa ini relief itu hanya satu potong ya masih ada sambungan nih kan ramu nih Iya. ya kan ibarat tulisan rasa diwaca gitu loh itu hanya kalimat satu kata lah apa ini kan gitu soalnya kalau ini dirunut sejarahnya panjang ya Iya. bapak itu selokan itu dari alat itu dulu ada sendang Ada sendang. makanya dusun sendang itu kalau enggak dulu ditutup dengan alat Gong napa-napa Pak? dandang kalau Dandang di sini. Nggih. dusun itu jadi segoro lautan. Iya. Sampai sekarang itu memang dulu ada beliknya dongaran belik tiban Belik tiban gitu. dan itu saya sudah tahu ketemu sendiri itu memang beli itu penunggunya itu ada beberapa ada yang hitam ada yang putih alirannya ada seh ada yang ilmu hitamnya sendang itu nah jadi kalau itu apa itu mungkin dulu zaman apakah di perkembangan zaman Hindu Buddha dulu saya nggak tahu ya terus tapi kalau di situ ada seh dan itu mungkin sudah setelah Hindu Buddha cuma batu-batu candi ini mungkin dirunut soalnya ternyata di dusun kulonnya di dusun Klodangan itu ditemukan ada candi alirannya tuh ke selatan gini.
Nah ini permasalahannya kalau di itu memang daerah ini daerah banyak situs ya. Iya. Ini Candi Kerodangan itu ada di tengah sawah itu. Pinggirnya belum sana. Sambung. Budaya itu kan ke selatan sedikit lah, itu nanti aliran sungai yang apa selokan yang besar itu nyampe ini loh, jalurnya ini. Jadi kalau itu saya kalau masalah cerita ya sebatas hanya itu saya ceritakan, saya kronologinya saya duduk Kalau selokan. harapan saking jenengan pribadi, Harapan saya nih saya ditemukan, dicari tuntas. Tapi kan mencari itu kan berarti kan yoga itu ada nanya ini. kalau menurut jenengan ini asalnya sebelum dibuat untuk talut dari mana Pak kira-kira? Sakit itu. Kalau itu nggak bisa saya. Berarti di daerah sini selama jenengan kelingan dereng nate ditemukan selain di situ. Belum. Jadi itu kalau saya malah bingung ya kalau mau merunut. Masalahnya ini ada candi, ada sendang. Iya. Ini mestinya ini ya kalau dinas purbakala itu yang harus bertindak itu. Iya. Tapi memang candi dengan sendang kan berkaitan kados sak menika masjid kalih tempat sesuci ini kan biasanya berkaitan dengan Bapak. Itulah ini sungguh-sungguh terjadi ya. Sendang itu dulu belum ada masjidnya. Setelah itu sendang itu beli itu dulu dikeduk mati, dikeduk mati. Kebetulan candi apa beli itu yang milik itu famili saya, itu purunan saya le yang saya beli ke kebun itu, niku gini dijatuh nih pula ya Pak Dila beribu, saya keduaan itu bulan Suro, tanggal 7 keduaan soalnya wah dia dikeduk mati belum ada masjid. Sekarang setelah ada masjid keduaan le, ternyata setelah masjidnya muncul tidak bangun. Belinya nggak mati, ya sebab menurut analisa saya zaman dulu peralihan antara Hindu Islam berdirinya masjid mesti di sampingnya ada belik, orang yang mau masuk masjid mestinya disetujui. Makanya masjid-masjid yang patok negara itu pasti di depan itu masih ada sendang beliknya, itulah. Di zaman Korowali kan dulu begitu. Jadi itu jelas itu terjadi dan itu dulu memang muncul aneh-aneh sendang itu tentang gaib. Setelah dikeduk hidup itu. Ada sebelum berdirinya masjid, setelah masjid berdiri itu dikeduk, dilestarikan. Sekarang pun tidak pernah muncul apa-apa. Sudah dimanfaatkan sebagaimana mestinya gitu. Ya itu. Jadi soalnya apa itu nanti kalau kita ke utara lagi itu akan sampai Mapan Nurut Galeh, Taman Purboyo. Dan makanya kalau di sini ya itu jauh memang di sini itu akhirnya berkembang. Jadi ada yang mengatakan dulu pusatnya itu di kecamatan di Sanggeranjo. Nah, di sana juga sebetulnya belum diketemukan situs apakah itu masih di dalam tanah atau betul itu sampai sekarang belum terdeteksi gitu deh. Makanya untuk Sendang Tirto itu kalau kita bicara itu bisa berkembang. Makanya saya bilang dananya orang hidik kalau di sana mau survei mau anu ya. Gitu loh. Dari sini sebenarnya kita pengen agar generasi muda itu tahu tentang sejarah setidaknya itu daerahnya mereka sendiri Pak, supaya sakit meruri. Lah menurut Bapak, pripun generasi muda sebaiknya mengenai dengan sejarah dengan budayanya sendiri gitu Pak? Kalau tentang budaya anak-anak sekarang itu ya tahunya budaya sekarang anak-anak. Kalau ingin mengetahui budaya peninggalan yang sampai sekarang belum itu istilahnya belum diketemukan, anak-anak sekarang itu sulit untuk apa ya diajak bicara tentang budaya.
Wong ini aja kita untuk nguri-uri budaya-budaya termasuk peninggalan simbah-simbah kita aja. Anak-anak sekarang itu sudah sulit, apalagi untuk kecuali kalau nanti pemerintah itu sudah, oh di sini bener seperti yang di Klodangan itu candinya muncul, itu baru dia percaya kalau dulu ada bener-bener. Tapi seperti ini aja, saya duduk selokan ini, anak-anak itu sudah cuek, ngertinya ya junggahnya sudah. Itu dulunya mau dikembalikan untuk talut. Ojo, ini situs candi. Siapa tahu nanti dibutuhkan. Cuma ini kan hanya sepotong-sepotong. Reliefnya kan ada dua batu. Pasti itu ada sambungannya kan begitu. Cuma tembrudi Nah, gitulah. Karena zaman nenek biyen kan nggak ngerti batunya, udahlah dukun nggak ditalut saja. Dia nggak ngerti kalau itu barang berharga ya bagi negara itu. Nah, itulah. Makanya ya sebetulnya di sini banyak sejarah. Tapi anak-anak sekarang sudah susah kalau belum ada bukti ini diceritani gini yang tidak mau. Dari sini kita sebenarnya mau ke arah ke sana Pak untuk edukasi kagem pemuda milenial terutama yang kita tuju dan masyarakat sekitar. Itu saya salut penjenengan ada komunitas atau perkumpulan seperti ini. Karena apa? Ini mengingatkan bagi pemerintah. Oh, ini orang-orang anak-anak bangsa kita mau peduli. Kenapa pemerintah itu membantu pemerintah bagi saya itu. Kalau saya salut itu. Di mana itu ada situ yang kira-kira. Nah, di situ ya. Makanya ya saya karena orang seniman sangat setuju sekali tentang itu karena itu dilestarikan. Makanya itu dulu mau dia usung jangan ini baru sepenggal. Belum ada anunya. Kalau perlu dicari lagi. Nah, ini kan mau itu untuk apa? Ibaratnya tulisan nggak berbunyi. Mungkin yang tulisan ini bagian mana kan nggak tahu. Ya, matur nuwun Pak, infone nggih kula badhe ningali niki mbok menawi kalih ngecek mriku. Nggih, yang jenengan tekan di Klodangan itu mungkin menurut itu pelariannya mungkin kaitan gitu. Ceceran di situ mungkin. Jadi itu memang ya monggo. Setelah tadi kita setengah jam, 1 jam lebih tadi kita observasi dan kita lihat ada beberapa makar, ada relung, ada relief dan sebagainya, dan tadi ada informasi tambahan dari pelaku gitu ya, Pak Anies gitu ya. Itu sangat menarik sehingga di daerah Sendang Tirto ini kalau kita gali adalah suatu misteri yang belum terungkap. Karena kita baru menemukan pasal-pasal yang perlu kita rangkai. Untuk itu ketemu lagi nanti di dalam belusukan kandang kebo berikutnya. Oke, kita tunggu. Terima kasih dulur-dulur, karena batu kita bisa bersatu. Oke, just. Ayo, let's go.